Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari kecuali pasti tampak pancaran hikmah daripada hatinya dan lidahnya. Maksudnya adalah bahwasanya orang yang bisa ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan diberi Allah kelebihan berupa tampaknya hikmah dari hati dan perkataannya. Orang yang mampu ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari, maka dia akan diberi Allah kelebihan, diberi Allah keutamaan berupa dipenuhi hatinya dengan hikmah, dan lidahnya pun akan mengeluarkan kata-kata hikmah. Nah, hikmah itu macam-macam pengertiannya. Yang paling inting, yang paling mudah adalah hikmah itu bisa diartikan dengan ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang mampu ikhlas selama 40 hari, maka hatinya dipenuhi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dan keluar dari lisannya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan berkata Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala pula, siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, mesti tampak baginya karamah. Barang siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, jadi artinya orang ini selama 40 hari hatinya itu tidak ada memikirkan dunia. Orang ini selama 40 hari hatinya kada ada memikirkan dunia. Arti dunia itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati. Itu artinya dunia. Siapa yang zuhud, siapa yang mencegah hatinya daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah dia mati selama 40 hari. Artinya dalam 40 hari itu pikirannya itu kadada memikirkan nang kada bermanfaat sesudah dia mati. Jadi pikiran itu selalu yang menjadi kebaikannya sesudah mati. Selama 40 hari hanya demikian. Pemikirannya, isi hatinya itu adalah sesuatu yang memberikan dia keuntungan sesudah dia mati. Pasti tampak baginya karamah. Tampak baginya karamah.
Dan siapa yang tidak tampak baginya karamah, maka sesungguhnya itu berpuncak dari pada ketiadaan benar zuhudnya. 40 hari misalnya jalannya, aku zuhud 40 hari tapi kada ada karamat, itu menunjukkan bahwa zuhudnya itu belum benar artinya. Berarti dalam 40 hari itu ada memikirkan hal-hal yang tidak berguna sesudah dia mati. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya, Sahal Tustari tadi, bagaimana maksud tampak karamat itu? Orang tuh hatinya zuhud daripada dunia, zuhud daripada memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat sesudah mati. Maka dia diberi Allah karamat. Apa garang karamatnya itu? Maka beliau menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya, seperti apa yang dikehendakinya dan sekira-kira dikehendakinya. Artinya apa yang dia kehendaki, apa yang dia maksud, maka ia akan dapatkan sesuatu yang dikehendakinya itu. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang yang zuhud tadi. 40 hari sudah kelihatan karamatnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama, innallaha yu'tir ragiba duna ma yurid wa yu'tiz zahida fawqa ma yurid wa yu'til 'arifa muwafaqata ma yurid. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang gemar dunia. Allah berikan dunia itu kurang dari yang dikehendakinya. Orang itu cinta kepada dunia, maka Allah memberikan dunia kepadanya itu kurang dari apa yang dia kehendaki. Misalnya orang yang cinta dunia ini, ia menargetkan dalam tahun ini harus dapat keuntungan sekian, 10 juta umpamanya. Allah beri kada sampai seitu. Allah beri kada sampai seitu. Nah, kemudian lagi Allah memberikan dunia itu kepada orang yang zuhud melebihi dari apa yang dikehendakinya. Nah, kalau orang zuhud yang berkehendak, aku dalam tahun ini dapat keuntungan 10 juta, Allah beri lebih daripada 10 juta itu. Nah, jadi itu ngarannya karamat, itu ngarannya kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia, orang-orang yang hatinya hanya memikirkan keuntungan-keuntungan sesudah dia mati. Nah, jadi zuhud itu artinya bukan orang itu miskin, bukan orang itu kaya, bukan orang itu fakir, bukan orang itu mampu. Itu bukan masalah zuhud. Zuhud itu adalah orang yang di hatinya, yang dipikirkannya, yang dipentingkannya sesuatu yang bermanfaat sesudah mati. Nah, itu orang yang zuhud ngarannya. Orang kaya banyak yang zuhud, orang fakir banyak yang kada zuhud. Jadi kaya fakir itu kada berlaziman berkaitan dengan zuhud kada zuhud, sebab zuhud itu letaknya di dalam hati. Bila orang tu pikirannya yang dipentingkannya hal-hal yang berguna sesudah mati, itu dia orang zuhud. Tapi bila dipikirkannya hal-hal yang kada bermanfaat sesudah mati, bila dipikirkannya hal-hal yang justru menyusahkan dia sesudah mati, nah ini kada zuhud ngarannya. Dan berkata lagi Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala,
para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas, maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahwasanya ikhlas itu jadilah segala pergerakan seseorang itu dan diamnya ketika bersendirian atau bersama orang lain tidak dicampuri oleh sesuatu, sama ada nafsu atau apa-apa tujuan keduniaan. Itu orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu, ujar Sahal Tustari tadi mengatakan lagi bahwa ikhlas itu artinya orang yang bergeraknya, orang itu berdiamnya tidak ada di dalam hatinya untuk tujuan-tujuan keduniaan. Nah, itu ikhlas artinya. Baik inya beribadah, baik inya kada beribadah, tujuannya kada ada keduniaan. Jadi pengertian dunia itu banyak maksudnya. Nengaran dunia itu duit bisa dikatakan dunia. Pokoknya sesuatu nang sebelum mati itu disebut dunia. Napa-napa nang sebelum mati nih itu disebut dunia. Sembahyang dunia, menuntut ilmu dunia, puasa dunia, naik haji dunia, mencari duit dunia, mencari pangkat dunia. Pokoknya yang sebelum mati itu disebut dunia. Nah, lalu kemudian si dunia ini ada yang dicela, ada yang tidak dicela. Dunia yang kada dicela itu, dunia yang terpuji itu, dunia yang membawa keuntungan kita, dunia yang membawa keselamatan kita di negeri akhirat. Nah, ini dunia yang terpuji. Oleh karena dunia yang terpuji ini menguntungkan kita di akhirat, lalu disebut jadi akhirat ngarannya. Padahal dunia juga, cuma karena dia terpuji menguntungkan di akhirat, lalu disebut itu adalah akhirat. Nah, sehingga sembahyang disebutkan akhirat, apalagi menuntut ilmu disebutkan akhirat, ibadah-ibadah lain itu disebut akhirat. Padahal pada dasarnya itu adalah dunia. Jar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum. Aku jar Nabi cinta kepada dunia nang tiga hal ini. Nah, pertama sembahyang. Nah, Nabi kita mengatakan sembahyang itu dunia karena itu sebelum mati. Itu bujur aja juga. Dipandang dari sebelum mati, sembahyang itu, puasa itu, sedekah, menuntut ilmu dipandang sebelum mati itu dunia ngarannya. Tapi bila dipandang bahwa itu berguna sesudah kita mati, maka itu disebut dunia yang terpuji. Oleh karena dunia yang terpuji, maka seringkali disebut orang dengan sebutan akhirat jadinya. Orang nuntut ilmu padahal orang nang cinta akhirat. Orang suka sembahyang disebut orang yang suka akhirat. Orang suka bersedekah disebut suka akhirat. Padahal itu dunia karena belum mati. Nah, tapi karena tadi alasannya. Nah, ada dunia yang sebelum mati ini yang tercela. Yang tercela itu apa? Dunia yang tercela itu adalah sesuatu yang sebelum mati ini yang akan menyusahkan kita sesudah mati. Nah, ini dunia yang tercela. Nah, ini biasa dipakai kalimat dunia tercela, ya iya ini dunianya. Walaupun ibadah nang kadang menguntungkan sesudah mati itu disebut dunia yang tercela. Ibadah yang dilakukan dengan kada ikhlas itu dunia tercela. Kada bisa disebut sebagai akhirat.
karena kada masuk dalam golongan dunia terpuji. Nah, jadi bila ada hadis Nabi yang mengatakan misalnya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu pokok segala dosa. Dunia yang mana? Dunia yang tercela ini. Nah, dunia yang tercela ini artinya apa? Sesuatu yang sebelum kita mati, yang akan menyusahkan kita sesudah mati. Nah, yang menyusahkan kita sesudah mati itu apa? Satu, amal-amal maksiat. Nah, perbuatan-perbuatan yang belum kita matinya kita lakukan maksiat. Nah, ini bakal menyusahkan kita di akhirat, menyengsarakan di akhirat. Apalagi nah, kesukaan, kegemaran mencari yang halal untuk bersenang-senang di dalam dunia. Nah, ini termasuk dunia yang tercela. Karena ini akan memanjangkan hisapnya karena di akhirat, membuat dia susah juga di akhirat. Nah, jadi ujar Imam Sahal tadi, ikhlas itu menurut para ulama cerdik pandai, ikhlas itu adalah orang yang bergerak, orang yang berdiam, baik beribadah atau apapun aktivitasnya, orang itu tujuannya adalah tidak ada tujuan keduniaan. Tidak ada tujuan keduniaan artinya apa? Kada ada tujuan yang bakal menyusahkan inya di akhirat kaina. Dan berkata As-Sari As-Sakati rahimahullahu ta'ala, jangan engkau beramal karena manusia. Jangan engkau beramal karena manusia. Artinya, maksudnya jangan engkau beramal karena manusia, jangan engkau beramal hendak mencari pujian manusia, jangan hendak beramal karena menghindari cacian manusia, jangan hendak beramal mencari pujian manusia, jangan hendak beramal mencari kehormatan yang diberikan manusia, jangan hendak beramal mencari upah yang diberikan manusia. Nah, itu artinya jangan engkau beramal karena manusia. Dan jangan engkau meninggalkan sesuatu karena manusia. Jangan meninggalkan sesuatu perbuatan karena mengharapkan pujian manusia, karena mengharapkan upah dari manusia. Nah, jangan. Dan jangan engkau memberi sesuatu karena manusia. Dan jangan engkau membuka sesuatu amalan karena manusia. Nah, itu ikhlas menurut Imam As-Sari As-Sakati tadi. Kemudian as-sidqu, adapun as-sidqu atau benar itu maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Kita disuruh Allah untuk jadi benar, dan disuruh Allah berkumpul lawan orang yang benar. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, benar itu ialah puncak segala urusan, dan dengannya benar pula ia menjadi sempurna, dan padanya benar pula akan tersusun segala urusan itu. Jadi segala sesuatu itu berhajat kepada benar. Tobat mesti benar, ikhlas mesti benar, zuhud mesti benar, wara mesti benar, semuaan
kedudukan-kedudukan yang ada dalam agama itu berhajat kepada ngarannya benar itu. Dan beliau berkata lagi, sekurang-kurang benar itu ialah sama hal yang rahasia dan yang tampak. Itu sekurang-kurang benar. Orang yang menampakkan suka tapi hatinya kada suka, itu kada benar ngarannya. Karena berlainan antara zahir dan batinnya. Orang yang menampakkan khusyuk tapi kada khusyuk, kada benar ngarannya, dusta ngarannya. Orang yang menampakkan, jadi benar itu baik perkataan, perbuatan, niat, keadaan dan lain-lainnya. Namun pada pokoknya semula benar itu berada pada perkataan. Perkataan itu ada benar, ada dusta, itu berlawanan. Dusta lawan benar, kadang mau berhimpun. Benar itu apa? Benar itu sidik itu artinya, arti harfiahnya, arti kalimatnya. Nah, benar itu menyampaikan sesuatu yang terjadi. Nah, menyampaikan sesuatu yang terjadi. Nah, sedangkan dusta menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Itu dusta. Nah, kemudian benar itu kepada Allah yang pertama kita dituntut. Jangan mendustai Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hanya kita benar kepada manusia. Nah, manusia itu macam-macam pulang tingkatannya. Pertama, kita mesti benar kepada Rasulullah. Yang kedua, kita mesti benar kepada guru kita. Yang ketiga, kita mesti benar kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, kita mesti benar kepada kawan-kawan saudara-saudara kita, dan seterusnya. Nah, bila orang itu berani berdusta kepada Allah, apalagi kepada manusia. Orang tua ini mendustai Allah, apalagi manusia. Di dalam sembahyang, nah kita disuruh jujur, disuruh benar terhadap Allah. Dalam doa iftitah contohnya, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apa artinya? Ini di hadapan Tuhan kita bersuara, inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pernyataan kita di hadapan Allah. Amun ternyata kita sembahyang kita kada karena Allah, ibadah kita kada karena Allah, hidup kita kada di jalan Allah, mati kita dalam keadaan yang tidak diridai Allah, berarti kita mendustai Allah ngarannya. Bila orang mendustai Allah, mendustai yang lain apalagi? Apalagi nyembani Allahnya didustainya. Allahnya didustainya. Dan berkata Sahal rahimahullahu ta'ala, tidak akan mencium bau kebenaran seseorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Menipu diri sendiri, menipu orang lain. Menipu diri sendiri, menipu orang lain, seperti menampakkan ahli ibadat padahal kada, menipu diri seorang, menipu orang lain. Menampakkan kehusuan, seorang kada khusyuk, menipu diri sendiri, menipu orang lain.
Dan berkata Zunnun rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu pedang Allah, ia tidak diletakkan ke atas suatu kecuali dapat dipotongnya. Artinya orang yang benar itu orang yang pasti mengalahkan siapapun. Walaupun pada awal pertamanya mungkin dia berada dalam keadaan susah, tapi akhirnya orang yang benar itu pasti menang. Orang yang benar itu pasti berada di atas. Dan berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhan harga dirinya pada pandangan makhluk asal ia dapat membaikkan hatinya. Itu pendapat Imam Haris Al-Muhasibi. Orang yang benar itu, yang bersifat sidik itu, orang yang kada peduli harga dirinya hancur asalkan dia benar. Nah, ini nang kada bujur, kadang-kadang seorangnya sudah nyata kada bujur atau dihina orang sarik, nah tuh itu nang jauh daripada sifat jujur. Seorangnya sudah kada jujur, dihina orang sarik, dua kali luputnya. Satu, seorang itu sudah kada jujur, dihina orang, dianggap orang merusak harga diri, nah itu dua kali luput ngarannya. Kalau orang nang sifat jujur benar itu, dia kada jadi masalah harga dirinya runtuh, dia kada masalah citranya buruk di hadapan umat masyarakat, asal hatinya bagus, asal hatinya bagus. Gitu. Harga diri, citra, nama baik itu kita jaga di hadapan Allah. Kalau kita ikhlas, kita Allah aja yang kita jaga, harga diri kita jangan runtuh di sisi Allah. Nah, di sisi manusia biar runtuh. Yang orang medahkan kenapa kada perlu dilawan, kada perlu dibalas, apalagi balasannya luput. Orang yang perlu kepada Allah, ini kada peduli harga dirinya di sisi manusia. Tapi kalau orang perlu manusia, nah ini menjaga diri di hadapan manusia, jangan sampai rusak namanya. Karena ini bertuhan kepada manusia. Ini paling takutan harga dirinya hancur di hadapan manusia. Paling takutan. Kenapa? Karena usahanya di manusia. Orang ada lagi kena nukar lawan aku, karena aku ini dianggap orang kada bujur jualanku nih. Nah, takutan benarnya itu. Karena bergantung kepada manusia. Itu orang kada jujur sudah kada benarnya. Orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Dan ia tidak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalannya yang baik. Ini kada ketujuh, artinya kada senang kalau orang-orang itu mengetahui kehebatan amalannya. Dan ia tidak benci bahwa manusia mengetahui apa jua yang jahat daripada perbuatannya. Inya kada marah lawan orang yang tahu keaiban dirinya. Karena kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahwa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenarnya. Maka hal yang seperti ini bukan termasuk di dalam akhlaknya para siddiqin. Jadi ikhlas itu berkaitan sekali dengan sidik ini. Ikhlas berkaitan dengan sidik, bahkan ada yang mengatakan bahwa sidik itu lebih daripada ikhlas. Setiap ikhlas itu belum tentu sidik, setiap sidik itu pasti ikhlas. Ada yang mengatakan para ulama dengan demikian. Orang beribadah umpamanya, orang beribadah
dengan mengharapkan ganjaran surga dari Allah. Itu ikhlas. Ikhlas tuh. Tapi ini belum sampai kepada derajat sidik. Nah, belum sampai kepada derajat sidik. Kalau orang sidik macam apa? Ini beribadah itu adalah semata-mata menunaikan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara dibalas Allah lawan surga, dibalas Tuhan lawan apa, itu kada ada urusannya. Inya sembahyang karena ini jadinya adalah tugasku sebagai hamba mengabdi kepada yang menciptakan aku. Kada mengharapkan balasan apa-apa dari Allah. Nah, itu sudah sidik ngarannya. Ini lebih tinggi daripada ikhlas di sisi seperti itu. Kita beribadah supaya masuk surga, supaya jangan ke neraka, itu sudah ikhlas ngarannya. Sudah ikhlas. Tapi belum sidik lagi. Nah, sidik itu orang yang benar-benar menjadi hamba. Benar-benar menjadi hamba apa? Setiap dia berbuat, dia melakukan kewajibannya kepada yang menciptakannya. Dan dikatakan apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Bila kita minta kepada Allah supaya diberi sidik, maka Allah akan memberikan kepada kita cermin yang dapat kita melihat dengan cermin itu sesuatu daripada keajaiban-keajaiban dunia dan keajaiban-keajaiban akhirat. Contohnya Imam Ghazali rahimahullah, beliau itu dikenal sebagai orang yang siddiqin. Nah, sehingga diberi Allah Imam Ghazali itu ilmu-ilmu yang luar biasa yang belum ada di masa itu. Imam Ghazali itu kada sekolah umum, tapi beliau mengetahui tentang tubuh manusia. Dalam tubuh itu ada urat ini, fungsinya ini, ada urat ini, gunanya ini. Dalam kepala itu ada utak yang namanya ini, ada utak ngarannya ini. Nah, itu keajaiban-keajaiban ilmu yang diberikan Allah karena orang yang bersifat sidik itu. Belum lagi keajaiban-keajaiban akhirat. Jadi apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Nah, jadi ikhlas berhubungan erat dengan sidik, dengan benar ini. Kalau kita ikhlas, maka ikhlas kita ini belum tentu lagi sidik. Nah, jadi ikhlas kita tingkatkan supaya menjadi ikhlasnya siddiqin, ikhlasnya orang yang benar-benar ikhlas, yaitu orang yang mengabdi kepada Allah tanpa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah ikhlas siddiqin marahnya. Nah, ke situ dan berkata Junaid al-Baghdadi rahimahullahu, orang yang benar artinya as-sadiq, selalu berubah keadaan sampai 40 kali sehari. Sedangkan orang yang riya adalah tetap atas satu keadaan yang tertentu selama 40 tahun. Orang yang sadik, dia berubah-ubah keadaannya, sedangkan orang yang ria, murai, orang yang ria, dia selalu mempertahankan dalam satu keadaan walaupun sudah lama dalam keadaan itu. Maksud perkataan ini ialah orang yang benar, as-sadiq, itu ia berpusing, berputar, mengikuti pusingan,
putaran kebenaran, walau bagaimanapun keadaan yang dihadapinya. Apabila ia melihat apa-apa kelebihan pada suatu amalan, pada suatu perbuatan, maka ia bertindak mengikuti amalan perbuatan tersebut walaupun ia menyalahi adat atau kebiasaan. Dan apabila timbul di hadapannya suatu perkara yang lebih baik daripada apa yang sedang ia lakukan, sedangkan kedua perbuatan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka ia bersegera mengerjakan perkara baru yang lebih baik itu, walaupun menyalahi kebiasaannya. Dan begitulah keadaannya orang shadik. Maka barangkali ia terpaksa berpindah daripada suatu hal kepada hal yang lebih baik sebanyak 100 kali sehari ataupun 1000 kali atau lebih dari itu, karena senantiasa mengikuti kebaikan yang lebih sempurna yang timbul di hadapannya dari masa ke masa. Artinya, pahamannya, orang yang shadik itu orang yang selalu mencari pekerjaan, mencari amaliyah yang dianggapnya lebih baik dari yang sekarang, walaupun keadaan itu berganti-ganti dalam sehari. Dia kada peduli dengan penilaian manusia bahwa dia dianggap tidak istiqamah. Dia tidak peduli dianggap oleh manusia bahwasanya dia itu kada punya ketetapan. Nah, selama dia menganggap dirinya itu berbuat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya, hari ini mulai pagi sampai zuhur, orang yang shadik ini dia membaca salawat karena dia menganggap pada saat itu salawat lebih baik dibaca, bacanya salawat. Karena habis zuhur berubah, digantinya lagi baca Quran, karena dia menganggap bahwa baca Quran di saat itu lebih baik daripada salawat. Karena di jam berikutnya dia mengamalkan zikir, karena dia menganggap pada saat itu hatinya lebih perlu kepada zikir. Pada saat jam berikutnya dia mungkin mengamalkan amalan lain lagi, selama itu dianggapnya dan diperlukannya. Nah, karena besok hari orang shadik ini lain lagi pulang amalannya. Nah, lain lagi amalannya. Yang semalam itu dari pagi sampai siang salawat, hari ini mungkin inya menuntut ilmu setengah harianan. Nah, karena habis zuhurnya mungkin guring, karena dia menganggap guring itu lebih baik baginya pada saat itu. Nah, jadi orang yang benar itu, orang yang shadik itu keadaannya selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Selama perubahan itu dianggapnya lebih baik, selama perubahan itu dianggapnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, selama perubahan itu dapat menenteramkan jiwanya, selama perubahan itu jauh daripada fitnah. Nah, itu orang yang shadik. Hari ininya kawin hari ini, karena menganggap saat itu dia baik untuk kawin. Esok hari diceraikannya bininya, karena dia melihat bahwa pada saat itu cerai itu lebih baik daripada mempertahankan perkawinan itu. Esok harinya kawin pulang, karena menganggap ini lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Seminggu cerai pulang, karena dia melihat bahwa
perkawinan ini membawa dia jauh dari Allah. Nah, itu orang as-sadiq. Hari ini dia memakai pakaian yang bagus, yang indah, karena dianggapnya pada saat itu dia bagus memakai pakaian yang indah. Besok hari pakaiannya serba compang-camping. Besok harinya dia mengemis. Nah, itu orang as-sadiq, itu orang yang selalu berputar-putar dalam kebaikan-kebaikan dan selalu mencari yang lebih baik. Dan inya ini kada peduli dengan penilaian manusia, kada peduli. Kada peduli inya. Mengapa itu semalam pina baik, hari ini pina usang, kada peduli itu. Semalam kawin, sehari diceraikan, kenapa? Kada peduli itu. Yang dicarinya adalah yang lebih baik, selalu yang lebih baik. Nah, itu orang yang as-sadiq ngarannya. Ini walaupun dipadahkan orang sealamanan orang jahat, walaupun dipadahkan orang sealamanan bahwa dia itu orang yang fasik, walaupun dia dipadahkan orang sealamanan inya itu penipu, walaupun dipadahkan orang sealamanan dia itu adalah penjilat, apapun kada peduli, selama dia anggap bahwa dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang sadiq ngarannya. 1000 orang madahkan inya fasik, kada ada urusannya. Sealamanan orang madahkannya hubud dunia, cinta kepada dunia, kada ada urusannya, selama dia anggap dirinya makin hari makin dekat kepada Allah, selama dia merasa hubungannya makin hari makin mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang nang sadiq ngarannya. Kenapa dia orang as-sadiq ini kadang menghiraukan penilaian manusia? Padahal orang napakah, sambati orang napakah, inya kada peduli. Kenapa? Inya kada berusaha dengan manusia. Nah, inya kada bergantung hidupnya dengan manusia. Jadi inya kada peduli dengan manusia. Manusia katuju kada jadi masalah, manusia kada katuju kada jadi masalah. Yang penting inya baik dengan manusia. Nah, itu orang sadiq. Adapun orang yang riya, nah murai, maka dia senantiasa dalam satu keadaan saja, sehingga jikalau ia tampak satu perkara baru yang lebih sempurna, ia tidak melaksanakannya. Bahkan ia akan tetap dalam keadaan yang lama, karena ia mengambil kira di dalam hal ini akan pandangan manusia. Nah, orang nang riya ini, orang nang riya ini paling takutan inya dipadahkan orang jahat. Orang nang riya ini orang nang paling takutan dipadahkan orang fasik. Orang nang riya ini orang nang sangat takutan citranya jatuh dalam pandangan manusia. Paling takutan inya, paling takutan orang jauh lawan inya. Kenapa? Karena inya bergantung lawan manusia. Inya mengharapkan duit manusia, mengharapkan pujian manusia. Ini takutan orang jauh lawan inya, karena orang kada lagi memarakinya, kada lagi yang membantuinya. Nah, ini orang riya ngarannya. Jadi nang kaya apa sakit di sandangnya aja, karena takutan menaku balik, kayaknya aku dipadahkan orang napa. Nah, selalu orang nilainya. Padahal sudah nyata ada yang lebih baik. Ini ada perbuatan yang lebih baik, tapi nya kada mau, tetap bertahan di yang ada. Kenapa? Ngalihin aku orang. Kena ngalih aku lawan orang. Nya menganggap orang tuh selalu ada. Nah, ini orang nang riya ngarannya. Nya menjaga benar citra dirinya tuh jangan sampai rusak dalam pandangan manusia.
menjaga benar dirinya rusak dalam dalam menjaga citranya rusak dalam pandangan manusia. Nya paling kada hendak daripada akan orang hubud dunia. Nya paling kada hendak daripada akan orang dekat dengan orang-orang kaya. Paling kada hendak daripada akan orang dekat dengan pejabat-pejabat. Khawatir. Nah, karena pun daripada akan orang berjauhan lawan aku. Nah, ini orang nang memandang manusia itu sebagai penilaiannya, itu riya ngarannya. Ia bimbang jikalau bertukar keadaannya, maka akan hilang pengaruhnya di hati orang ramai. Takutan bananya ubah tuh takutan. Ubah tuh takutan karena apa? Karena orang menganggapinya ada istiqamah. Karena orang menganggapinya apa itu. Nah, ia bimbang jikalau bertukar keadaannya, maka akan hilang pengaruhnya di hati orang ramai. Maka oleh karena itu, ia senantiasa berada di dalam keadaan yang lama. Nah, seumuran itu tupang diungkutinya. Karena balik, ada wani, karena aku jatuh di pandangannya. Ini betuhan itu pang, betuhan lawan manusia itu. Jadi paling takutannya bila manusia menghinakan inya, paling takutan bila manusia menjatuhkannya, paling takutan bila manusia menjauhinya, paling takutan bila manusia kadang membantu inya. Nah, ini penyakit manusia. Maka oleh karena itu ia senantiasa berada di dalam keadaan yang lama. Sedangkan orang yang benar, maka ia hanya berharap dengan ibadahnya itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Maka ia pun berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik daripada pandangannya, dan ia tidak perlu mengambil peduli dengan perkataan orang ramai. Kalau ini lebih baik diambil, maka ya perang dahulu, ada tahu urusan yang dahulu selama itu diridhai oleh Allah. Nah, sesungguhnya saya telah menguraikan masalah ini dengan panjang lebar di awal kitab Syarah Muhadzab, dan saya sebutkan di sana dalil-dalilnya, dan saya terangkan pula dengan contoh-contohnya, dan di sini hanya saya sebutkan ringkasannya saja. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bab niat dan sidik, bab niat dan ikhlas, di situ dijelaskan perkataan Imam Ghazali ini. Di situ beliau mencontohkan bahwasanya ibadah itu pun berubah-ubah. Kenapa kita kadang mesti berubah-ubah? Contohnya di sini puasa. Puasa itu 3 hari betatai, lain hukum-hukumnya. Hari ini puasa wajib, isuk puasa haram, isuk puasa sunat. Nah, puasa aja lain hukumnya. Kenapa kita mau hakun tetap begana di situ? Maksudnya kita pun berubah-ubah juga, mencari yang selalu lebih dekat kepada Allah. Puasa tuh ada 3 hari betatai, lain hukumnya. Hari pertama wajib 30 Ramadan. 30 Ramadan. Isuknya 1 Syawal haram puasa. Ada sama puasanya. Nah, hari raya kedua sunat pulang puasa. Nah, di puasa itu pun berubah-ubah hukumnya. Sembahyang pun kayak itu juga. Sembahyang tuh kadang-kadang ada yang sunat, tapi di waktu lain ada sembahyang haram. Di waktu lain sembahyang ada yang wajib.
Nah kalau kita dalam satu keadaan tatap aja, kita pasti akan salah kalau kada dirubah. Tapi merubah itu tentu dengan perubahan yang lebih baik daripada yang sudah ada. Pokoknya amalan yang berbaringan dua. Satu amalan yang besar pahalanya, dua amalan yang kada besar pahalanya, baimbai waktunya. Nah, tapi kita suka menggawi nang kada besar pahalanya, berarti itu kada ikhlas ngarannya. Berarti itu kada bujur ngarannya. Umpamanya puasa sunat, begitu sampai tengah hari atau asar sudah hari, datang orang ke rumah kita atau orang menyuruh kita ke rumahnya, disuruhnya kita ke rumahnya, bahwa kita ini puasa, datangi ya ke rumahnya, sekalinya orang ini menyurungi macam-macam, nyurungi banyunya macam-macam, makanan wadainya macam-macam, iwaknya, nasinya macam-macam. Nani ulun nambah astiri, hari ini mau ulahkan pian supaya pian makan di rumah ulun. Ulun sanang bana mun pian makan di rumah ulun nih. Maka kita puasa sunat. Nah di saat itu mana ganalnya pahala mempertahankan puasa sunat atau makan makanan ini? Mana ganalnya pahalanya? Tentu pahalanya itu lebih besar pahala kita memakan makanan itu, membatalkan puasa. Itu pahalanya lebih ganal itu. Nah, jadi mestinya orang yang ikhlas, sadik yang benar, dia mesti membatalkan puasa karena mengambil yang lebih besar pahalanya. Kan orang yang sadik ini orang yang selalu bergerak, berputar mencari mana yang pahalanya lebih besar. Nah, buka puasa. Bila ingin mempertahankan puasanya, aku puasa maaf benar nah. Sudah tengah hari, sudah apa asar dah. Maaf benar aku kalau kau makan. Padahal sudah nyata gana makan pahalanya, tetapnya mempertahankan puasanya. Nah ini berarti orangnya kada ikhlas sebenarnya. Berarti orangnya ini ada untingan, ada kepentingan apa. Andai kata dia benar, dia mengambil yang lebih banyak pahala karena kita butuh pahala, kita perlu kepada pahala. Nah itu membedakan antara benar dengan kada benar keikhlasan seseorang. Karena ikhlas itu perlu kepada sidik, ikhlas itu perlu kepada benar. Intinya tadi puasa ikhlas, saya cuma kada bujur nih tuh. Nang bujur mencari yang lebih ganal pahalanya. Misalnya lagi, ini kita ini sudah beberapa puluh kali naik haji, beberapa puluh kali sudah naik haji, hendak pulang naik haji, maksudnya rancak bana sudah naik haji, duitnya ada, hendak bana pulang naik haji. Padahal ada orang yang lebih berhak, yang lebih baik kita beriakan duit ke situ. Inya suruh naik haji, kada usah lagi kita sudah rancak naik haji. Nah pahalanya mana ganalnya? Ganal menyuruh nang balum itu. Pertama inya sunat, kita ini sunat sudah beberapa kali haji, sunat aja lagi. Sedangkan inya tuh kada pernah haji, amun kita beri duit sebanyak itu inya jadi wajib naik haji. Pahalanya pahala wajib, pahala sunat mana ganalnya? Ganal pahala wajib. Nah jadi mestinya kalau kita jujur, kalau kita hendak nang benar, kada usaha lagi naik haji, sudah rancak itu unjuk duitnya lawan nang ini nah. Yang orangnya orang salih, orangnya orang takwa, orang nang rindu lawan Baitullah, orang nang rindu lawan Rasulullah, cuma kada berduit sidin nih. Nah unjuk musidin duitnya.
Nah, yang naik haji nah tahun duitnya. Ganal itu pahalanya daripada kita naik haji seorang. Tapi kada mau, tetap nak naik haji seorang, berarti kada bujur itu. Ada bujur. Ya kanya inya bujur, inya pasti mencari pahala mana nanggana. Nah, kita kadang alih kadang mengetahui diri kita tuh, kadang alih kadang mengetahui diri kita. Karena ada sudah rumusnya, karena sudah ada ditiksinya, itu sudah ada. Umrah kah sama haji juga. Aku sudah berpuluh-puluh kali umrah, tapi ada tuh orang nang salih, orang nang takwa kepada Allah. Si jin tuh rindu lawan Baitullah, cuma kada berduit. Si jin tuh rindu lawan Rasulullah, cuma kada berduit. Nah si jin ini ditulakan umrah, si jin menangis di hadapan Baitullah, si jin menangis di hadapan kubur Rasulullah. Kita kada tentu lagi sudah rancak. Orangnya salih, orangnya ahli ibadah, ahli nuntut ilmu. Cuma kada berduit nak umrah si dinina. Kita sudah rancak tahun 2-3 kali sudah. Nah, mana ganalnya pahala umrah seorang itu? Ganal mau unjuk duit lawan si din tadi. Ganal mau unjuk duitnya itu. Gimana ganalnya? Mengetahui ganalnya itu. Pertama, kita menyenangkan hati si din. Satu, menyenangkan hati orang yang salih itu menyenangkan Rasulullah. Menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Allah Ta'ala. Mau kita naik, kita berumrah seorang, mau tentu Rasulullah senang. Bilang ini haji Nabi yang datang harus ke sini, ada lagi kan yang lain. Mau tentu sini ke tujuan kita. Datang ke situ jihi-jihi kada karuan. Amun tentu Nabi ketujuh. Amun ini orang saleh pasti ketujuh Nabi. Orang yang sekian ribu bagi salawat dah tiap hari di kampung seorang berapa bagi salawat. Nah duitnya ini unjuk dah ke situ. Kita unjuk duit ke situ sagan sidin umrah. Ini membedakan mana gananya pahala umrah seorang lawan mau umrahkan orang yang takwa nih. Membedakan pahalanya. Satu, kita unjuk duit sidin senang, sidin gembira. Maka bila orang takwanya gembira, Rasulullah nang dalam alam sana pun gembira. Bila Rasulullah gembira, malaikat-malaikat pun ikut gembira. Akhirnya Allah Ta'ala pun ikut gembira. Nah sebutin dulu. Namun kita tulak seorang, kada tentu samuan itu gembira, kada tentu. Satu di situ menangnya. Nah, nang kedua lagi, si orang nang salih ini inya sampai ke Makkah, bisa pak amal pada kitanya, bisa pak umrah pada kita di sana. Kita kan tentu di situ pak amal, ada nang guring kan di situ, ke pasar datang guring makan. Ini umum ditolak ini pak amal dari sini nyata dah. Sampai ke sana kena pak amal orangnya rancak ziarah kubur Nabi. Seorang kada tentu. Maka setiap kali sidin sembahyang kita dapat jatah pahalanya. Kada kurang dari pahala sidin. Nah, kada kurang dari pahala sidin. Sidin dapat pahala 10.000, kita kada kurang pada itu karena kita sebabnya. Nah, jadi kesimpulannya lebih ganal pahalanya mengumrahkan orang ini. Kalau kita sudah umrah, kalau kita sudah umrah, tapi kada mau, udah hendak bapak munjuk duit daun sidin jangan seorang umrah, berarti kada bujur umrahnya ini, kada bujur. Nyakanya bujur kan mencari nanggana pahala, nyakanya nang bujur tuh mencari pahala nanggana. Ini kada, anak seorang aja tetap. Nah itu berarti menunjukkan kada bujur gawian seorang ini. Karena hakun melawan pahala nang halus. Padahal dalam kesempatan itu ada pahala yang lebih kenal daripada itu. Kenapa kada hakun? Berarti kada bujur. Sedangkan orang nang bujur itu orang yang selalu mencari pahala besar, berputar-putar di dalam sehari walaupun 40 kali berpindah-pindah gerakannya, berpindah-pindah keadaannya.
Pasal kedua pada menyatakan menghadirkan niat ketika mengerjakan ketaatan. Ketahui olehmu, sesungguhnya siapa yang hendak mengerjakan ketaatan walaupun sedikit sekali, maka hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu bahwa mengkasat ia dengan amalnya itu akan mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan hendaklah niatnya itu bersama dengan amalannya. Jadi amal nang baik itu menjadi pahala bila disertai dengan niat. Bila kada ada niatnya, kada berpahala. Ada seorang aulia Allah dalam manakib berkebun. Datang ada orang kaya singgah lawan si wali tadi. Nah, kabar aja si wali tadi. Nah, ulun cari pian tadi ke rumah di kabun, jalan datang ke kabun. Napa gara? Ulun ini nak membuat pian umrah, kita hari ini berangkat. Maka ada kawa di situ. Kenapa gara kabun ini ha? Emang lagi tinggalkan? Kada kawa. Kenapa kada kawa? Aku kada ada niat lagi. Nah, aku kada ada niat umrah lagi. Lah kita tuh megagas bulik tuh. Jangan kan yang umrah ke Banjar saja mancap lagi ubay umrah. Nah, ada berpikir nah apa yang didapat di situ? Nah, niatakan niat. Kada mau tuh lah. Kada ada niat lagi. Kada ada niat. Kalau kan niat diulah saat itu, kada kawa diulah-ulah niat saat itu. Itu niatakannya lah, kada kawa niat itu berdahulu ada sudah program-programnya. Kada niat itu kada masuk di bawah ikhtiar. Nah, niat itu kada masuk di bawah ikhtiar seorang hamba. Lain kita sudah ada program. Nah, ini insyaallah kena bulan ini anak umrah nah. Atau bulan ini kena hendak ke dengan tujuan ini. Nah, itu sudah ada niat. Kalau kena pas bulan itu ada orang bawahi, nah kada jadi masalah karena sudah berpasang berdahulu niatnya. Nah, dia pasang dulu niat, wah ini pasang badang bayi umrah aku umrah. Nah, jadi kena orang bawahi ada niat berdahulu sudah, ada salahnya. Setiap perbuatan yang baik bila kada diniati, nah, niatnya apa? Niat keridhaan Allah yang dicari. Maka hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu bahwa mengkasat ia dengan amalan itu akan mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan hendaklah niatnya itu bersama dengan amalannya. Mencari keridhaan Allah itu banyak macam-macamnya. Mencari kesukaan Allah. Jadi mencari keridhaan Allah itu bukan hanya berzikir, bukan hanya berpakaian serba buruk, bukan hanya makan serba sedikit. Itu kada sebatas itu. Mencari keridhaan luas. Jadi jangan dipadahkan orang nang kaya raya itu orang kada mencari keridhaan Tuhan, kada tentu. Mungkin kita kada mengaji dahulu. Nah, itu semua keridhaan Tuhan itu banyak. Antara lain misalnya innallah an-nazafah nisful iman, contohnya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, kalau kita melihat ada orang yang suka bersih, nah, ini tuh bersih orangnya, kalau murigat, nah, rumahnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, badannya, kendaraannya bersih. Segat-jarigat, bersihnya aja tuh. Nah, jangan dipadahkan kada baik orang itu. Siapa tahu niatnya itu mencari keridhaan Allah. Karena kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Ada orang yang suka dengan keindahan.
orang yang suka dengan keilokan. Pokoknya orang ini bila kada ilok, bila kada indahnya kada makai. Harus samuan nang indah. Jangan dicela, kita kada tahu. Nah, kalau tahu, siapa tahu niat kita mencari keridhaan Allah. Karena innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu suka dengan hal-hal yang indah. Nah, jadi kita ulah tempat kita nang indah, kita ulah pakaian kita nang indah, kita semua nang indah, tapi tujuan kita mencari keridhaan Allah. Apa keridhaannya? Allah itu maha indah dan Allah suka dengan segala yang indah. Nah, itu niatnya. Lain bagak. Nah, kalau bagak Tuhan kada katuju lawan bagak. Dan bagak itu kada mesti nang indah, nang kada baikin bisa diagakakan juga. Jadi kada setiap nang baik itu bagak, kada tentu, tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Mungkin orang bagak inya kada. Nah, jadi kalau bagak itu inya serba nang indah, serba nang bagus. Tapi bila ada orang yang membagusi pada inya, banyak keberatan. Hendak lebih bagus lagi inya, nah itu bagak ngarannya. Aku tahu hutang situ kamari, asa baik pada orang, nah itu bagak nih itu. Kalau orang yang mencari keindahan itu, inya dengan apa yang ada pada dirinya. Kadang membawa hutang, asal baik itu bagak nih itu. Nah, jadi sama aja. Inya indah, inya serba ilok, serba nang bagus. Tapi ini dengan apa yang ada pada dirinya, kada takalluf, kada bersusah payah. Kenapa kamu serba baik? Aku katuju nang baik supaya Allah senang, karena Allah tuh indah, katuju nang indah. Nah, kada apa-apa. Tapi tandanya itu satu, tandanya inya melaksanakan itu dengan nang ada apa adanya dalam dirinya. Yang kedua, inya itu kada sakit hati, kada sarik bila ada orang yang lebih indah daripadanya. Nah, itu bujur-bujur ngarannya mencari keridhaan Allah dengan keindahan-keindahan. Tanda orang nang kada bujur, nang suka miwah, suka indah, suka baik, ini kada bujur bagak. Satu, bila ada orang lain nang maharati pada inya sakit hati, maka Allah makuna. Ini makai baju nang harga 2 juta. Kada apa-apa. Niatku kada menampakkan nikmat Tuhan pada aku ni sugih supaya orang tahu. Nah, baiknya maka bagi larang tuh supaya orang tahu pada aku ni sugih. Sugih itu jangan disimpani, Tuhan kada katuju. Duit disimpani dalam hari kada katuju Tuhan. Sina buruk duitnya. Nah, duit itu ditukarakan, diberiakan enggak? Tukarakan baju nang baik-baik. Innallah, bahwasanya Allah tuh suka ayyura atharu ni'mati, Allah suka dilihat bekas nikmatnya itu. Nah, jadi pakai baju yang baik-baik. Tujuannya apa? Menampakkan nikmat. Pada aku ini banyak dapat nikmat dari Allah. Berpahala itu, maka baju bagus, maka baju berpahala pulang. Nah, itu niat bujur. Kalau niatnya kada bujur, nukar baju nang sekian juta. Niat kenapa? Menampakkan nikmat. Tapi kena ada orang datang, sekalinya bajunya ampurnya 20 juta harganya, nah kalah sama aku. Nah itu kada bujur niatnya. Padahal sudah bujur tadi, cuma datang nang harap, nah kalah sama aku. Nah itu kada perlu kalah. Kalau kita niat bujur, karena itu nah ada pada kita, bapak bakal kalah. Nah itu tandanya, sedikit tandanya diketahui. Membuktikan niat kita ini bujur kada. Aku makanya serba nang larang supaya aku ini diketahui oleh orang banyak bahwa aku ini banyak dapat nikmat Allah. Berpahala, nah bisa kisah. Cuma bujur kadang itu nang niat kita nih. Nah kena buktikan. Ada orang yang datang, sekalinya 10 kali lipat larang pada pun kita, maka ada jadi masalah. Itu ampunnya nih, ampun pun aku tampaikan kada ampun orang. Nah itu berarti bujurinya ngarannya. Bujur ngarannya inya. Namun ada orang yang harap pada seorang lagi, lalu sakit hati, lalu menyambati orang, batu duit di mana kabulih itu pernah harap benar. Ini jadi sudah ada bujur lagi ngarannya. Ya kan lihat yang bujur kadang itu. Nah jadi perbuatan-perbuatan itu
diniatkan dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila demikian halnya, maka kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.